Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Taruna. Mari kita lanjutkan kembali ya pertemuan kita ya sistem kontrol. Hari ini kita bahas tentang pita proporsional atau proportional bench ya. Saya akan coba bacakan ya bagian-bagian penting dan coba kita ulas ya. Kalau memang itu harus lebih mendalam kita ulas ya. Jadi proportional band ya atau pita proporsional ini dinyatakan dalam persen ya. Dalam persen, kemudian merupakan rumusnya adalah pita proporsional dinyatakan dalam persen pembagian antara perubahan sinyal masukan dan perubahan sinyal keluaran controller. Jadi kalau dituliskan dalam rumus adalah seperti ini ya. PB sama dengan sinyal masukan dibagi dengan sinyal keluaran dikali 100% ya, dikali 100% ya, dikali 100% di sini ya. Hasilnya berapa persen gitu ya. Perubahan sinyal masukan controller itu dianalogikan ya dengan daerah kontrol ya. Jadi sinyal masukan ini ya, sinyal masukan ini dianalogikan dengan daerah kontrol ya, atau kita sebut sebagai daerah kontrol ya. Nah, kemudian perubahan sinyal keluaran ya, ini sebagai daerah ukur. Nah, jadi dalam grafik masukkan bahwa gerakan katup cerat merupakan sumbu vertikal di mana terletak titik bukaan penuh dan tutup penuh ya. Sedangkan gerakan pengapung merupakan sumbu horizontal ya, di mana terletak titik permukaan tertinggi dan terendah ya. Bila mana daerah kontrol gerakan pengapung sama besar dengan gerakan katup cerat maksimum, maka transfer rasionya 1:1. Jadi PB-nya sama dengan 100% ya. Nah, ini kita tambahkan ya, di sini ada sinyal masukan, ada daerah kontrol ya. Nah, daerah kontrol itu berarti di sini adalah gerakan pelampung. Sini tambahkan lagi gerakan pelampung. Nah, kemudian ada lagi daerah ukur. Sinyal keluaran, daerah ukur ya. Ini sebagai katup cerat ya. Daerah ukurnya adalah katup cerat. Ya, katup cerat. Ya, di sini kita lihat coba gambar grafik A ini ya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada gerakan pengapung atau pelampung ya, boleh. Ini ada gerakan pelampung. Nah, gerakan pelampungnya itu ada tinggi, ada rendah ya. Nah, ini disebutnya daerah kontrol ya, di sini ya. Jadi di sini nih. Pengapung ini daerah kontrol atau sebagai sinyal masukan.
ya. Nah, sedangkan ini gerakan katup cerat, ya, ini adalah katup cerat, ya, katup cerat, ya. Kemudian ini sebagai daerah ukur, ya, atau sebagai masukan, ya, sebagai keluaran, sinyal keluaran. Katup cerat itu sebagai sinyal keluaran, ya. Katup cerat sebagai daerah ukur, ya, ini sebagai sinyal keluaran. Ini sebetulnya gambar ini, nah ini maksudnya begini, jika rentang antara gerakan pelampung dari tinggi sampai terendah itu adalah 1, ya, ini intervalnya adalah 1, kemudian gerakan katup cerat, ya, dari mulai dia tertutup sampai terbuka itu adalah intervalnya 1, ya, maka masuk ke dalam rumus PB sama dengan masukan berbanding dengan keluaran, ya, masukan berbanding dengan keluaran di sini. Masukan berbanding dengan keluaran, ya. Nah, di sini masukannya di mana? Nah, ini kan masukan nih. Berarti di sini 1, ini 1, ya. Kemudian keluarannya adalah ini kali 100% dapat 100%, jadi pita proporsionalnya sama dengan 100%. Ini sebenarnya gambarnya ini. Nah, ini sebenarnya, ya. Nah, ini adalah gerakan pengapungnya, ya. Jadi ada posisi tinggi, ya, tinggi, ini posisi tinggi. Ini adalah posisi rendah. Nah, ini adalah katup ceratnya, ya. Katup ceratnya ini dia posisi ada 2, posisi tutup, ya, dan posisi buka, gitu, ya. Jadi ini sebagai sinyal masukan, ya, atau daerah kontrol, ya. Ya, ini sebagai keluaran, ya. Atau daerah ukur. Nah, ini, ya, atau cerat sebagai daerah ukur sebagai keluaran, ya. Kalau pelampung sebagai daerah kontrol sebagai sinyal masukan, nih di sini, ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi di sini, nah, bila mana daerah kontrol atau gerakan pengapung, bila mana daerah kontrol atau gerakan pengapung lebih kecil, ya, daripada gerakan katup cerat maksimum, ya, maka transfer rasio akan lebih kecil daripada 1 dan PIB-nya kurang dari 100% grafik B, gitu, ya. Ini ada di grafik B. Jadi kita lihat grafik B ini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya gerakan pengapungnya ini, ya, kalau di sini diukur rentangnya kurang dari 1, ya, ininya kurang dari 1, misalnya 0,8, misalnya 0,8, ya. Kemudian sedangkan bukaan katup ceratnya ini tetap 1, ya, ini rentangnya 1. Kemudian dikali 100%, jadi 0,8 dikali 100% itu kan 80, ya, 80.
Jadi PB-nya sekitar 80%, misalnya kalau kondisi seperti ini. Jadi pita proporsionalnya sekitar 80. Ya, ini untuk penjelasan yang di bagian ini, ya. Bila mana daerah kontrol, gerakan pengapung lebih kecil. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya begini. Saat bukaan katupnya besar, ya. Padahal gerakan pengapungnya ini tuh kecil sebenarnya. Jadi gerakan pengapungnya kecil, tetapi gerakan katupnya jauh, ya. Kalau dilihat di gambarnya seperti ini, ya. Nah ini, lihat yang di sini nih, posisi ini, ya. Ini posisi ini nih. Jadi ada istilah disebut sebagai gain, ya. Gain itu KC ini atau amplifier atau penguatan gain. Nah, gain itu adalah tuas B dibagi dengan A, ya. Tuas B itu ini adalah tuas B, yang ini adalah tuas A, ya, di sini. Nah, maksudnya apa? Gerakan pengapung yang kecil, ini kan kecil nih gerakan pengapungnya nih, ya. Tetapi sudah membuat bukaan katup cerat ini banyak, ya. Di sini banyak bukaannya, ya. Nah, rumusnya adalah PB sama dengan, ya, ini rumus yang kalau dengan amplifier, ya, PB sama dengan 1 per KC, gitu ya. Nah, KC-nya dari mana dapatnya? Dari sini. Nah, ini B, KC sama dengan B per A. Nah, outputnya lebih besar, ya, keluarannya lebih besar. Misalnya di sini 1 misalnya. Di sini 0,5, ya. Kalau kita masukkan rumus, berarti kan 1, ya, dibagi 0,5, ya. Kan 2 hasilnya, ya kan. Nah, ini kalau kita misalnya contoh di kalkulator saja, misalnya 1 dibagi 2, bagi 0,5, ya, 2 hasilnya. Nah, ya kan. Jadi gainnya itu lebih besar dari 1, ya. 2 kan lebih besar dari 1. Nah, PB sama dengan 1 per KC, ya. PB-nya sama dengan 1 dibagi 2 dikali 100%, ya, gitu. Dapatnya 50%, gitu, ya. Ini untuk penjelasan yang ini, ya, poin ini. Jadi gerakan pengapungnya kecil, tapi sudah membuat bukaan katupnya sangat besar, gitu ya. Maka di sini PB-nya tadi kurang dari 100%, atau tadi kita hitungkan 50% PB-nya, ya. Jadi dia ada rumusnya juga di sini, PB sama dengan 1 per KC dikali 100%. Nah, kemudian KC itu sendiri sama dengan B per A, ya, atau keluaran banding dengan masukan. Nah, ini maksudnya, ya. Jadi ini keluarannya itu adalah katup cerat, masukannya itu adalah, ya, pelampung.
Ya, ini jika kita menghitung dengan menggunakan faktor penguatan, ya. Jika kita menghitung dengan faktor penguatan atau KC ini, ya. Nah, kemudian di sini bila mana daerah kontrol atau gerakan pengampung lebih besar, bila mana daerah kontrol gerakan pengampung lebih besar daripada gerakan katup cerat maksimum, maka transfer rasionya lebih besar dari 1. Ya, transfer rasionya lebih dari 1 dan PB-nya lebih dari 100%. Ini di grafik C. Nih. Ya, jadi kalau di sini beda lagi. Gerakan pengapungnya itu besar, dia sudah banyak, tetapi gerakan katup ceratnya itu pendek. Ini. Ya. Misalnya 0,5 di sini. Ya. Di sini adalah masukan dibanding dengan keluaran. Masukannya ini adalah ini, 1. Keluarannya ini misalnya. Gitu ya. Keluaran, masukan berbanding dengan keluaran. Ya. Berarti kan 1 dibagi berapa? 0,5 gitu ya. 1 dibagi 0,5 dikali 100 ya, hasilnya bisa 200% ini. Misalnya 200%. Misal 200%. Ya. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarannya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Jadi, gerakan pengapungnya sudah banyak. Jauh nih ya, travelnya jauh ya, gerakan pengapungnya. Tetapi ininya hanya kecil aja nih. Ya, bukan katup ceratnya ini kecil. Jadi karena tuas di sininya lebih panjang. Ya. Jadi kan tadi KC sama dengan B per A ya kan, B per A. Nah, B per A berarti misalnya ininya pendek nih, misalnya 0,2, misalnya ini 0,2, ininya 1, ya kan. Nah, berarti kan hasilnya kan 0,2, kurang dari 1 kurang dari 1 ini, kurang dari 1, benar kan, 0,2. Nah, kemudian masuk ke PB sama dengan 1 per KC dikali 100%. Ya, 1 dibagi 0,2 kali 100. Misal ini ya. Iya. 1 dibagi 0,2. Nah, coba kita hitung berapa. 1 dibagi 0,2. 5. Ya, 5 kali 100. 500. Ya. Nih, berarti 500 sen di sini. Kita proporsionalnya. Ya, ini misalnya angkanya kita set seperti itu gitu ya. Kita masukkan 0,2 ya, tapi kalau ini kan jaraknya belum kita ukur berapa. Ya, ini hanya contoh saja. Gitu ya. Gitu. Nah, ini jadi seperti ini ya, bisa lebih PB-nya lebih besar dari 100 ya. Kalau tadi ada yang 200, kita contohnya kalau dia 0,5, kalau 0,2 bisa nyampe 500 malah kita proporsional. Nah, ini adalah kalau grafiknya kita gabung jadi satu ya, seperti ini ya. Nah, ini kalau di posisinya ini tutup ya, ini buka ya, kemudian ini posisi rendah, ini posisi tinggi. Nah, ini poinnya kan. Nah, ini gambar ini berarti PB-nya 100% gitu ya. Kemudian kalau grafiknya itu ya, ini gerakan pelampungnya ini lebih besar ya, gerakan pelampungnya lebih besar ya, ini di sini
maka PB-nya bisa lebih dari 100%. Ya, ini contohnya ini, yang tadi. Nah ini kan lebih dari 100%, karena dia jaraknya lebih panjang di sini. Nah, untuk yang ini, gerakan pelampungnya yang kecil ini, ya, yang pendek ini, dia kurang dari 100% di sini. Nah ini kan gerakan pengapungnya pendek nih, ya, ini sampai sini, maka dia ini, ya, berbeda dengan yang ini, ya, apa, yang satunya lagi, yang ini, ya, nih, PB-nya bisa 200%, ini, yang ini nih. Gerakan pengapung maksimum, itu, ya. Nah ini, PB-nya bisa 200, tadi kan kita hitung bisa sampai 200 ternyata. Ya, pita proporsional bisa sampai 200. Ya, jadi ada PB 100%, ada PB 50%, ada PB sampai 200%. Ya, tadi kita sudah ukur di situ. Ya. Nah, bila mana ketiga grafik A, B, C digabungan akan menjadi grafik D. Dari melihat grafik D secara lebih teliti, maka dapat diambil beberapa pengertian sebagai berikut. Nah, ini ada grafik D nih. Ya, ada grafik D. Ya, ada grafik D. Nah, ini grafik D ini maksudnya. Ya. Posisi pembukaan katup cerat ya tergantung pada debit cairan yang dicerat dan perbedaan tinggi permukaan cairan dengan tinggi permukaan cairan yang diminta. Ya, ini nih. Ya, maksudnya kata-kata ini nih. Posisi pembukaan katup cerat tergantung pada debit cairan yang dicerat. Ya. Dan perbedaan tinggi permukaan cairan dengan tinggi permukaan cairan yang diminta. Ya. Oke, kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat gambarnya bahwa bukaan katup cerat ini itu sangat tergantung dari debit ini, ya, dari debit aliran dan juga dari gerakan pelampung ini, gitu ya, dari gerakan pelampungnya. Gitu. Semakin ini terisi penuh, ya, semakin ini terisi penuh, maka ini juga akan membuka lebih besar, gitu ya. Semakin juga ini berkurang, maka ini juga akan menutup, ya, gitu ya, gerakannya. Ya, jadi posisi pembukaan katup cerat itu tergantung pada debit cairan yang dicerat, gitu ya, dan perbedaan tinggi permukaan cairan dengan tinggi permukaan cairan yang diminta. Ya, kemudian semakin kecilnya PB, semakin kecil deviasi. Ya, semakin besar PB, semakin besar deviasi. Ya. Kemudian nilai offset akan selalu eksis pada setiap controller proporsional. Ya. Karena tersebut dapat dieliminasi sampai sekecil mungkin walaupun tidak dapat sampai dengan 0 dengan merubah harga pita proporsional. Ya, dari percobaan di laboratorium dapat diambil kesimpulan bahwa sifat controller proporsional akan berubah pada variasi harga pita proporsional sebagai berikut. Ya. Bila mana harga pita proporsional membesar, fungsi transfer kasih mengecil, maka kontrol bersifat lambat, akan tetapi stabil. Ya, ini maksudnya yang tadi ini. Ya,
controller bersifat lambat akan tetapi stabil, ya, jika pita proporsional membesar. Pita proporsional membesar tuh di sini, pita proporsional membesar. Ini, ya, controller bersifat lambat. Jadi gerakan pengapungnya sudah besar, tetapi bukan katup ceratnya sedikit. Oke. Kemudian bila harga pita proporsional mengecil, ya, fungsi transfer KC membesar, ya, maka sebaliknya kontrol bersifat cepat akan tetapi tidak stabil, ya. Ini jika pita proporsionalnya mengecil atau kecil. Nah, di sini PB-nya kecil. Nih. Jadi gerakannya itu cepat memang di sini, tetapi tidak stabil karena gerakan pengapung yang kecil, tetapi bukan katup ceratnya udah banyak, ya. Jadi ini kontrolernya cepat, tetapi tidak stabil di sini, ya. Nah, permasalahan timbul seberapa besar kita dapat merubah harga pita proporsional suatu controller agar sifat controller tersebut tidak berubah sesuai dengan yang diinginkan oleh plan, ya, maksudnya alat. Dan bila mana dipandang perlu, pada controller tersebut dapat ditambahkan aksi integral dengan konstanta waktu integrasi dan aksi derivatif dengan konstanta waktu diferensi atau PD secara terpisah maupun secara bersama-sama. Konsekuensinya akan menambah aksi integrasi dan diferensi tersebut mengakibatkan kualitas controller menjadi lebih sempurna, akan tetapi harga controller menjadi sangat mahal, ya. Nah, ini juga maksudnya ini semakin kecil PB, semakin kecil deviasi, ya. Semakin besar PB, makin besar deviasi. Makin kecil PB, makin kecil deviasi. Deviasi itu ini maksudnya, ya. Jadi ini adalah misalnya set value, ya. Ini nilai yang awal-awal dan nilai yang terakhir yang kita inginkan. Maka ini deviasinya kecil. Kalau di sini kan beda ini. Ini deviasinya besar, PB-nya besar, maka deviasinya juga besar di sini, ya. Itu kira-kira, ya. Baik, terima kasih Taruna. Nanti kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya, ya. Silahkan dirangkum dari materi ini, ya. Dan bisa dikirim ke email untuk rangkuman dari materinya, ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.